Nah, selain yang internal, ada lagi program MBKM yang eksternal di luar Universitas Wiraraja. Salah satunya adalah program yang diberikan oleh Kemendikbud. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wulan tadi, memang pelaksanaannya bertahap. Dari 8 kegiatan program MBKM itu pelaksanaannya bertahap. Kemarin sudah ada program mengajar, ya. Saat ini yang program mengajar, yang angkatan 1, yang program mengajar itu ada yang dapat, yaitu di mahasiswa administrasi negara. Saat ini juga lagi dibuka program mengajar angkatan kedua, ya. Saya sampaikan di sini meskipun sosialisasinya ini adalah untuk kegiatan magang dan studi independen. Jadi yang program mengajar itu sedang dibuka saat ini untuk yang angkatan kedua. Terus kemarin yang sudah itu lagi program pertukaran mahasiswa, tapi belum dibuka untuk mahasiswanya. Saat ini masih dalam jadwal pembukaan pendaftaran untuk dosen yang program pertukaran mahasiswa. Terus yang saat ini juga ini adalah program magang dan studi independen. Untuk setiap kegiatan 8 kegiatan program MBKM itu sudah ditunjuk koordinator, masing-masing koordinator oleh Pak Rektor. Nah, untuk yang kegiatan magang, koordinatornya adalah Bu Endang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk yang studi independen, koordinatornya adalah Bu Anita dari Fakultas Teknik. Nah, nanti beliau-beliau yang akan membantu saya menjelaskan secara teknis bagaimana persyaratan dan prosedur untuk mendaftar program magang dan studi independen, ya. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa mahasiswa persyaratannya adalah mahasiswa tingkat tahun ketiga dan tahun keempat untuk magang dan studi independen. Yang perlu saya tekankan di sini, mohon kalau misalnya ada yang berminat untuk mendaftar, silahkan berkoordinasi dengan kaprodinya terlebih dahulu, ya, karena ini ada kaitannya dengan nanti kan perusahaannya mungkin akan dijelaskan oleh Bu Anita, perusahaannya akan ditentukan oleh Kemendikbud dan yang menseleksi apakah mahasiswa ini lolos atau tidak program ini juga perusahaannya gitu kan, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Anita. Nah, kenapa saya minta untuk berkoordinasi dengan Kaprodi? Karena nanti kegiatan magang dan studi independen ini akan dikonversi menjadi SKS. Nah, yang lebih paham konversi mata kuliahnya itu apa adalah Kaprodi. Jadi mohon sebelum mendaftar silakan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kaprodi masing-masing. Mohon dibantu untuk para Kaprodi, kira-kira mahasiswanya ini bisa nggak untuk ikut program magang dan studi independen. Karena begini, nanti kalau misalnya, contoh begini ya, contoh kasus tidak di Universitas Wiraraja. ITS misalnya, kan dia outputnya adalah kebanyakan itu adalah menjadi ahli-ahli di bidang teknik. Nah, kemungkinan untuk program mengajar ini kan konversinya agak susah. Tapi kalau FKIP, PGSD dan Pendidikan IPA, program mengajar ini sangat mendukung untuk kompetensi lulusannya. Nah, jadi Kaprodi lebih tahu ikut program yang ini saja gitu kan kalau ingin mendapatkan tambahan ilmu. Jadi mohon kepada mahasiswa semester 6 yang bergabung hari ini diperhatikan betul apa yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Anita. Kemudian kalau memang berminat silakan langsung berkoordinasi dengan Kaprodi sebelum batas pendaftaran ditutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya acara pada kegiatan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ika, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Demikian pengarahan yang telah disampaikan oleh Ketua Tim MBKM Universitas Wiraraja. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Intan Nuradiana STMT. Baik, kepada Ibu Anita Intan Nuradiana STMT kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Wulan dan Bu Ika atas waktunya. Mohon izin untuk share screen, Bu Wulan.
Iya, share screen saya sudah bisa terlihat? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu Anita. Oke. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam keadaan sehat agar bisa mendengarkan dengan seksama kegiatan sosialisasi program magang dan studi independen atau yang disingkat sebagai program MSIP gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya program magang dan studi independen ini? Jadi teman-teman itu harus tahu dulu. Sebenarnya untuk kegiatan Kampus Merdeka sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Wulan, itu ada yang pertama adalah magang, kemudian ada kegiatan studi independen, yang ketiga ada pertukaran mahasiswa, kemudian ada mengajar di sekolah, kemudian ada kegiatan penelitian, ada proyek kemanusiaan, dan yang ketujuh ada aktivitas kewirausahaan. Terakhir adalah pembangunan desa atau kegiatan KKN. Nah, kali ini yang akan kami sosialisasikan adalah program magang dan studi independen. Nah, apa sih magang bersertifikat Kampus Merdeka dengan studi independen itu? Ya, teman-teman mahasiswa, saya rasa untuk kegiatan magang mungkin sudah sering dilakukan oleh pihak fakultas maupun program studi masing-masing, begitu ya. Jadi magang sendiri adalah kegiatan akselerasi atau percepatan ya untuk bisa memperkenalkan kegiatan yang sering dilaksanakan oleh pihak industri gitu ya, baik itu di bidang BUMN misalkan, kemudian mitra yang benar-benar misalkan dia membuka lowongan kerja baik itu swasta gitu kan atau pihak pemerintah sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa bisa terjun secara langsung untuk mengetahui semua teknologi yang mereka gunakan seperti itu. Kemudian untuk studi independen, apa sih bedanya dengan magang sendiri? Studi independen ini kita membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Jadi sama halnya seperti kuliah di kelas, tapi ini kita datang langsung, tapi beberapa perusahaan tidak menuntut luring ya. Tapi ada juga yang melaksanakan secara daring, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan kita datang langsung ke tempat gitu ya. Jadi kita di sana kuliah gitu ya, atau kursus gitu ya, kursus untuk mengetahui semua teknologi yang mereka miliki gitu. Kemudian di tahap akhir akan ada namanya ujian, ya ujian, sehingga mahasiswa ini akan bisa mendapatkan sertifikat lulus atau tidak lulus. Nah, itu bedanya untuk studi independen bersertifikat. Sedangkan kalau magang itu tidak ada ujiannya, begitu ya. Nah, magang bersertifikat, jadi mahasiswa diberikan masalah real yang dikerjakan bersama kelompok. Nah, teman-teman tidak akan jadi ketemu di perusahaan itu dengan beberapa teman-teman yang lain dari universitas yang berbeda, program studi yang berbeda, sehingga membentuk suatu kelompok gitu ya. Kemudian mahasiswa akan dibimbing oleh profesional mentor. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Gimana Bu kalau misalkan saya bingung, saya mau ngapain gitu. Tidak usah khawatir. Jadi pihak mitra sendiri, pihak perusahaan akan menyediakan profesional mentor yang akan membimbing dan mendampingi teman-teman sekalian begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah periode magang, biasanya itu lebih dari 18 minggu ya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diberikan sertifikat sesuai dengan kinerja mereka saat magang. Nah, kemudian studi independen sendiri yang saya ceritakan tadi ya, bahwa ada 4 bulan belajar ya. Ada kesempatan untuk 4 bulan belajar, baik itu secara luring maupun daring, sesuai dengan mitra atau pihak perusahaan yang menyediakan gitu ya.
Kemudian mahasiswa kemudian dilibatkan dalam sebuah tim project selama 1 bulan. Jadi mengerjakan real project gitu, dan pada akhir project perusahaan kemudian memberikan sertifikat praktis deep learning kepada para mahasiswa yang terlibat dan dinyatakan lulus. Nah, pertanyaannya kadang ada mahasiswa yang bertanya, gimana Bu kalau misalkan ternyata saya lulus di program studi independen, tapi tidak dinyatakan lulus untuk pelaksanaan project realnya, misalkan begitu ya. Berarti kalian itu tidak akan mendapatkan sertifikat praktis deep learning, tapi hanya mendapatkan sertifikat sebagai peserta, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa manfaat yang akan kalian peroleh ketika mengikuti program magang dan program studi independen. Yang pertama, manfaat program magang ya, yang pasti kalian akan mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, ada uang saku ya dan biaya hidup selama program magang dan pelaksanaan kegiatan studi independen. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menerima sertifikat kompetensi gitu ya dari pihak mitra atau pihak perusahaan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa pada program studi independen, nah ini mahasiswa menerima sertifikat jika lulus program sertifikasi, gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada proses pendaftaran, ya, ada proses pendaftaran. Syarat dan ketentuan mahasiswa. Yang pertama merupakan mahasiswa aktif. Jadi ketika mendaftar di website, gitu ya, di website Kampus Merdeka. Kalian akan secara otomatis, karena itu kan berhubungan dengan PDDikti, ya, data PDDikti. Jadi mahasiswa akan tersortir dengan sendirinya, mana mahasiswa yang aktif dan mana mahasiswa yang tidak aktif, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat untuk S1 ya, dan tahun keempat untuk D4 gitu. Nah, berarti kalau misalkan tahun ketiga sekarang itu kan semester 4 ya. Jadi pada saat pelaksanaan magang atau studi independen, mahasiswa itu ada pada semester 5. Sedangkan untuk tahun keempat, berarti kalau sekarang semester 6, ya, semester 6, sekarang semester 6, berarti pada saat pelaksanaan dia akan berada pada semester 7, kan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat, ya, sesuai dengan kualifikasi masing-masing perusahaan. Saya bisa dilihat di mana, Bu? Misalkan begitu ada pertanyaan seperti itu. Nah, silahkan kunjungi website Kampus Merdeka. Nanti di bawah ada slide yang akan saya jelaskan bagaimana cara melihat kualifikasi untuk masing-masing perusahaan, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang ya dalam durasi 1 sampai dengan 2 semester gitu. Tapi untuk sementara informasi yang saya dapat, pelaksanaan magang maupun studi independen akan dilaksanakan selama 1 semester gitu. Tapi teman-teman diharapkan melihat dengan seksama ya setiap kualifikasi atau company profile ya pada website Kampus Merdeka gitu ya. Siap berkomitmen artinya apa? Ketika teman-teman mahasiswa dinyatakan lulus secara administrasi dan uji kompetensi lainnya ya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan atau oleh pihak mitra, mahasiswa akan diajak untuk menandatangani kontrak istilahnya begitu. Jadi tidak ada alasan kepada mahasiswa istilahnya itu lari dari tanggung jawab begitu ya. Karena ketika mahasiswa dinyatakan lulus, nah tidak hanya membawa nama kalian sendiri, tapi juga membawa nama universitas gitu ya. Kemudian yang kelima
Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ketika diterima, mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen ya. Nanti silahkan bisa dibaca sendiri gitu kan ya. Ini akan saya share melalui Bulan, nanti kemungkinan Bulan juga akan membantu share kepada Bapak Ibu Kaprodi. Nah, cara mendaftarnya silahkan masuk ke website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Saya rasa teman-teman mahasiswa juga sudah pernah mengunjungi website ini, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada lembar kerja pemilihan tempat magang. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan lembar kerja ini untuk memilih dan memilah kira-kira perusahaan mana yang cocok dengan teman-teman. Cocok dalam arti misalkan gini, background ilmu yang teman-teman miliki adalah ekonomi misalkan ya, ekonomi atau akuntansi gitu kan ya. Nah, kira-kira perusahaan apa saja gitu. Kalau misalkan teman-teman itu bertanya, Bu, boleh nggak Bu, saya pilih lebih dari satu gitu kan ya, pilih lebih dari satu. Boleh sebenarnya. Di kampus Merdeka dibuka seluas-luasnya gitu kan ya, seluas-luasnya kepada teman-teman mahasiswa untuk memilih perusahaan-perusahaan yang memang diminati dan sesuai dengan background ilmu pengetahuan yang dimiliki gitu ya. Tapi ketika teman-teman terpilih, misalkan ada 3 pilihan gitu kan ya, ada 3 pilihan yang teman-teman minati, kemudian teman-teman juga sudah memasukkan semua berkas, kemudian diterima, 3-tiganya lolos. Nah, itu harus tetap memilih salah satu, gitu kan ya. Tetap harus memilih salah satu. Jadi karena kalian nggak mungkin bisa mendua, gitu kan ya. Kalian nggak bisa mungkin mendua dan perusahaan pun nggak mau diduakan, gitu ya. Jadi tetap teman-teman harus bisa memilih salah satu perusahaan mana yang benar-benar diprioritaskan gitu. Nah, makanya di sini pada kesimpulan ada prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan kepilih ketiga-tiganya ya sudah nggak usah bingung, sesuaikan saja dengan prioritasnya gitu kan ya. Prioritas pertama teman-teman apa gitu. Nah, itu saja yang dipilih begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk slide berikutnya, ketika memilih perusahaan yang diminati, ada baiknya ya teman-teman mahasiswa mengkomunikasikan kepada prodi masing-masing gitu. Betul kata Bu Ika tadi ya. Jadi biar output dari perusahaan, baik itu program magang maupun program studi independen, itu sesuai dan selaras dengan capaian prodi masing-masing gitu, sehingga lebih memudahkan kepada Bapak Ibu Kaprodi untuk mengkonversi gitu kan ya, mengkonversi nilainya. Karena ketika teman-teman mahasiswa ini dinyatakan lolos gitu untuk program magang maupun studi independen, nanti akan mendapatkan maksimal 20 SKS yang akan dikonversikan ya oleh Bapak Ibu Kaprodi begitu ya. Nah, kemudian ini adalah ini ada user guideline ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan akun sebagai mahasiswa sehingga saya bisa mendaftar gitu ya untuk program-program yang diadakan oleh Kemenristek Dikti gitu ya. Nah, di sini ada step by step-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa dibaca sendiri, kemudian bisa diaplikasikan kepada website Kampus Merdeka. Kalau memang nanti ada kesulitan dalam proses pendaftaran, tim MBKM kampus ya, khususnya PIC saya sendiri itu untuk studi independen dan ada Bu Endang ya, dosen ekonomi itu sebagai PIC untuk program magang. Bersama dengan Bapak Ibu Kaprodi akan membantu teman-teman sekalian ya jika memang ada kesulitan pada saat pendaftaran akun sebagai mahasiswa gitu ya.
Nah, ini step by step-nya. Silakan nanti dibaca sendiri gitu ya. Kira-kira ketika kalian sudah masuk ke link website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, nanti tampilannya seperti ini gitu ya. Tampilannya seperti ini. Jadi ada program yang sedang berjalan dan ada program yang akan dibuka gitu kan ya. Nah, di sini sudah tertera program apa saja yang sedang berjalan dan periode registrasinya. Jadi, teman-teman dimohon untuk memperhatikan dengan seksama setiap periode registrasi untuk masing-masing program yang sedang berjalan gitu. Jangan sampai teman-teman terlalu lama ya untuk memikirkan perusahaan apa yang akan kita pilih, ternyata periode registrasinya sudah lewat gitu loh ya. Nah, untuk magang sendiri periode registrasinya itu dibuka mulai dari tanggal 10 Juni dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli. Begitu juga untuk program studi independen begitu ya. Apabila teman-teman misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung, saya nggak pengen tanya ke pihak fakultas, Bu, saya pengen tanya sama fasilitator dari Kemdikbudnya sendiri, misalkan begitu ya. Nah, di sini ada fasilitas. Nah, sini saya sudah tulis gitu ya, ada akses bertanya kepada tim fasilitator. Nah, kalau berdasarkan informasi gitu ya, jam kerjanya itu mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi teman-teman kalau misalkan ketika proses pembuatan akun atau proses pendaftaran ada kesulitan ya, silakan bisa menggunakan fasilitas ini untuk bertanya gitu ya. Nah, kemudian yang tadi saya ceritakan bagaimana kita bisa mengetahui kualifikasi dan memprioritaskan perusahaan mana yang sesuai dengan passion kita, minat kita, dan background ilmu pengetahuan kita. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini ada beberapa list perusahaan yang sudah terdaftar di program magang maupun studi independen. Jadi teman-teman bisa ngeklik dulu, kira-kira syaratnya apa sih, sesuai atau tidak dengan passion saya atau minat saya, dan utamanya adalah program studi yang kita tempuh saat ini, begitu ya. Begitu juga dengan studi independen. Nah, di bagian sini ini ada beberapa perusahaan dan ketika diklik gitu kan ya, diklik di sini akan muncul kualifikasinya apa, terus kemudian company profile-nya seperti apa gitu. Teman-teman bisa mempelajarinya lebih dulu gitu ya. Nah, untuk mendaftar silahkan klik masuk ini. Masuk, kemudian ada daftar. Nah, kemudian diikuti sesuai dengan user guideline yang akan saya berikan setelah acara ini gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu tahu kenapa sih ada program magang maupun program studi independen ini gitu kan ya. Karena sebenarnya di dunia kerja gitu kan ya, ada beberapa tantangan internship yang baik itu pihak mitra maupun pihak mahasiswa yang dihadapi gitu ya. Kalau misalkan pihak mahasiswa, mungkin mahasiswa merasa tidak cukup kalau misalkan secara teori saja, tapi butuh istilahnya butuh terjun langsung ke pihak industri gitu kan ya untuk mengetahui secara langsung teknologi-teknologi maupun skill apa yang dimiliki oleh mereka-mereka di bidang industri gitu kan ya. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh pihak industri sendiri, mereka merasa kesulitan gitu ya ketika meng-hire atau proses rekrutmen karena berdasarkan informasi yang saya peroleh, misalkan mereka itu ingin merekrut 1.000 orang gitu kan ya, 1.000 orang pekerja, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, baik itu kualifikasinya, misalkan kemudian skill-nya dan segala macamnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program magang dan studi independen ini bisa mempertemukan tantangan mahasiswa dan tantangan pihak industri gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa
pihak mitra ya kan yang sudah mendaftar pada program magang dan studi independen. Untuk tahun ini belum dibuka ya, memang belum dibuka perusahaan atau mitra yang di bidang kesehatan. Jadi teman-teman yang di kesehatan nanti bisa diinformasikan ya oleh teman-teman ekonomi maupun teman-teman pertanian bahwa untuk kesehatan tuh belum buka di tahun ini gitu ya. Mereka semua masih fokus dengan pandemi. Nah, ini salah satu atau beberapa nama calon mitra yang sudah mengajukan proposal. Ya, ada teknologi, kemudian ada BUMN, ada pemerintah, ya kan? Nah, kalian bisa secara langsung melihat di website ya Kampus Merdeka yang sudah saya kasih alamatnya tadi. Nah, kemudian biasanya di masing-masing perusahaan itu ada kualifikasinya. Silakan teman-teman dibaca dengan seksama. Jangan sampai saking berminatnya ke perusahaan A, misalkan ya, ternyata tidak ada kualifikasi yang diminta oleh perusahaan terhadap background ya, background ilmu pengetahuan yang teman-teman miliki gitu. Jadi itu harus benar-benar jadi catatan gitu ya. Nah, ini deadline-nya sesuai dengan website yang tadi saya tunjukkan. Nah, kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan juga, ini masuk ke kategori high quality program. Kenapa? Karena di program magang maupun studi independen, kalian akan dibimbing dan didampingi secara langsung oleh profesional mentor, gitu kan ya. Kemudian ada real project yang akan kalian selesaikan dalam bentuk kolaborasi ya dengan beberapa universitas berbeda dan program studi yang berbeda, gitu. Kemudian ada garansi maksimal 20 SKS yang akan teman-teman bisa konversikan terhadap mata kuliah yang teman-teman tinggalkan gitu ya. Kemudian mendapatkan industri level sertifikat gitu. Nah, ini gambaran untuk kegiatan magang ya. Jadi misalkan ada pemecahan permasalahan atau isu-isu nyata gitu ya. Kemudian pembimbingan dan mentor full time, kemudian ada imersif dan disertai sertifikat industri ya. Kalau program magang itu tidak ada pernyataan lulus atau tidak lulus ya. Berbeda dengan program studi independen. Kalau studi independen itu ada istilah lulus dan tidak lulus seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Nah, ini gambaran kegiatan studi independen gitu ya. Jadi perusahaan mitra itu sudah menyediakan sedemikian rupa bagaimana caranya mahasiswa, teman-teman mahasiswa ketika meninggalkan kampus, kalaupun itu memang dibutuhkan secara luring gitu kan ya, mereka sudah menyediakan kurikulum gitu kan ya, atau program setiap minggunya. Jadi 2 minggu pertama kita harus ngapain, kemudian 3 minggu kita harus ngapain gitu. Nah, mereka sudah buatkan semuanya, sudah ada timeline-nya masing-masing gitu. Jadi teman-teman tidak akan merasa bosan menurut saya dan tidak akan merasa bingung karena akan pasti didampingi oleh profesional mentor gitu ya. Nah, ini gambaran kegiatan magang ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ikut festival program magang dan studi independen yang sudah dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 kemarin gitu kan ya. Nah, di Petrokimia Gresik Group sendiri, nah mereka sudah membuka kualifikasi untuk apa istilahnya? Beberapa ilmu atau beberapa prodi atau fakultas gitu ya. Jadi mereka itu butuh teknik kimia, mereka butuh teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, teknik material, informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi dan psikologi. Rasanya mungkin teman-teman yang dari ekonomi bisa ya mencoba
cobalah buka untuk perusahaan petrokimia Gresik gitu, dilihat kualifikasinya lebih detail. Kalau secara keilmuan saya rasa masuk gitu kan ya, tapi kualifikasi yang lain coba dipelajari secara seksama gitu. Nah, ini beberapa proses seleksi. Jadi teman-teman mahasiswa harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan keinginan perusahaan. Jadi perusahaan itu akan benar-benar menseleksi secara ketat gitu ya. Kalau saya baca informasinya itu mereka sudah punya kuota masing-masing. Jadi seperti kita mau masuk ke universitas ya, dari SMA masuk ke universitas, universitas itu perguruan tinggi kan sudah punya kuota masing-masing. Jadi kalau kalian effortnya atau usahanya itu kurang gitu kan ya, ya nggak mungkin bisa masuk karena saingan kalian itu dengan universitas lain gitu kan ya, universitas lain, program studi lain kan seperti itu. Jadi memang harus ada usaha lebih di situ ya. Jadi ada proses seleksi program itu ada seleksi administrasi gitu kan ya. Kemudian ada tes tulis kompetensi, ada interview SDM dan mentor gitu. Jadi kemungkinan di tahap interview ini yang bocoran yang kemarin yang saya peroleh itu mereka melihat bagaimana usaha kita, bagaimana perilaku kita, tingkah laku itu juga dinilai ternyata gitu. Walaupun secara kemampuan mungkin oke gitu ya, masuk kualifikasinya oke masuk, tapi ternyata perilakunya kurang gitu ya, kurang. Nah, itu bisa saja menjadi poin penting dalam penilaian gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa bidang pemagangan dan mentor resource yang ada di Petrokimia Gresik gitu ya. Jadi informasinya nanti teman-teman kemungkinan akan disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Sehingga misalkan dari prodi manajemen dan prodi akuntansi itu ada 6 mahasiswa atau bahkan lebih gitu kan ya. Nah, kemungkinan masing-masing mahasiswa tidak akan berada pada satu departemen gitu. Jadi mereka akan disebar gitu. Mereka akan disebar ya. Nah, ini pelaksanaan magangnya di Petrokimia. Jadi mereka sudah menyediakan secara matang gitu kan ya. 1 minggu pertama kalian akan ngapain gitu. Kemudian 4,5 bulan kalian akan ngapain, dan 1 minggunya itu akan ada evaluasi program uji kompetensi. Katanya seperti itu informasinya ya. Nah, ini yang sering disampaikan. Jadi kesuksesan adalah titik temu terindah antara persiapan dan peluang. Mungkin peluangnya sudah besar gitu ya, sudah disediakan oleh pihak pemerintah. Jadi sekarang balik lagi ke persiapan teman-teman mahasiswa. Apakah sudah dipersiapkan dengan matang dan sungguh-sungguh, atau hanya sebatas mencak nareng madura norok bebeng gitu kan ya, norok bebeng. Tapi yang saya yakini usaha hasil itu tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Nah, sukses dengan 3 langkah. Jadi ada praprogram ya. Nah, mahasiswa ini yang sudah saya sampaikan di awal, ketika memilih dan memprioritaskan perusahaan apa yang akan dipilih, jangan sungkan dan jangan segan untuk konsultasi dengan Bapak Ibu Kaprodi masing-masing, atau boleh juga dengan PIC. Tapi kan sebenarnya mahasiswanya banyak gitu kan ya, mahasiswanya banyak, sedangkan PIC untuk studi independennya 1 dan magangnya juga 1. Jadi kemungkinan silahkan ke Bapak Ibu Kaprodi dulu gitu, nggak apa-apa. Nanti bareng-bareng sama saya dan Bu Endang juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saat program. Nah, saat program, kalian tidak akan serta-merta dilepas begitu aja sama pihak kampus ya. Tetap akan dilakukan pemantauan dan pendampingan. Kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan selama program magang dan pelaksanaan program studi independen itu berlangsung gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini dinyatakan lulus secara administrasi dan uji kompetensi lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, pasca program. Nah, setelah kegiatan program itu selesai, gitu kan ya, akan dilakukan evaluasi oleh pihak kampus ya, oleh pihak Universitas Wiraraja.
Jadi evaluasi ini diharapkan di program selanjutnya, ya, di program magang dan studi independen tahun berikutnya itu bisa lebih baik, atau bahkan teman-teman mahasiswa yang dinyatakan lolos itu jumlahnya bisa bertambah, kan seperti itu, ya. Nah, ini mungkin alur koordinasi, ya, program MTIP. Nah, jadi saya dengan tim koordinator lainnya ini kan sekarang sudah melakukan sosialisasi gitu kan ya, baik itu kepada Bapak Ibu Kaprodi, kemudian kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa silahkan melakukan registrasi ya, dan catatannya jangan sampai lebih dari periode registrasi yang sudah tercantum pada website ya. Nah, ini alamat websitenya ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian nanti tim PIC kampus akan melakukan pemantauan. Kira-kira berapa mahasiswa sih yang sudah mendaftar di program MTIP ini, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program MTIP, nah program studi Bapak Ibu Prodi, Bapak Ibu Kaprodi akan melakukan konversi maksimal 20 SKS, begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu Ulan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anita, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Demikian penyampaian materi yang telah dipaparkan oleh PIC Studi Independen, yaitu Bu Anita Intan Nuradiana, STMT. Dari paparan tadi tentu sudah ada pencerahan bagi adik-adik sekalian terkait dengan apa sih program magang dan studi independen bersertifikat itu, dan bagaimana persyaratan, bagaimana prosedur pendaftarannya, serta lain-lain sebagainya. Namun, jika masih ada hal yang kurang jelas, kami sediakan waktu untuk sharing session. Kami beri kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Dan nanti setiap pertanyaan akan langsung ditanggapi oleh Bu Anita maupun Bu Ika mungkin. Dan bagi adik-adik yang ingin bertanya, agar menekan menu raise hand terlebih dahulu. Baik, monggo adik-adik yang ingin bertanya kami persilakan. Yang ingin bertanya silakan untuk menekan menu raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada dari Prodi Akuntansi. Atas nama Samara Widat Wadia. Silakan, Mbak Samara Widat Wadia. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Dari penjelasan Ibu Anita tadi, ada yang ingin saya tanyakan. Jadi selama pelaksanaan program ini, apakah mahasiswa yang ikut program masih dapat mengikuti kegiatan perkuliahan atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, hanya satu itu saja pertanyaannya? Iya, Bu. Ya, monggo bisa langsung ditanggapi mungkin, Bu Anita. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Samara ya. Kalau misalkan nanti ternyata dari pihak perusahaan itu diminta untuk luring gitu kan ya, untuk luring, artinya mahasiswa yang lolos itu kan harus datang ke perusahaan gitu kan ya. Jadi mahasiswa tersebut boleh meninggalkan kampus gitu ya, karena kan ini memang program pemerintah gitu kan ya. Jadi pihak kampus itu akan memberikan izin gitu. Apalagi kalau misalkan mahasiswa ketika dinyatakan lolos itu akan ada pernyataan ya, pernyataan yang harus ditandatangani baik itu pihak kampus maupun pihak mahasiswa. Jadi boleh meninggalkan kampus gitu ya, kalau memang nanti perusahaan itu mewajibkan datang langsung ke perusahaan atau kegiatannya itu berlangsung secara luring. Mungkin Bu Ika mau menambahkan, Bu?
Baik, terima kasih Bu Anita. Saya tambahkan begini ya, itu tadi pertanyaannya bagus. Kenapa saya tadi tekankan di awal harus koordinasi dengan Kaprodi? Karena nanti Kaprodi yang akan mengkonversi. Jadi saudara berangkat magang itu akan diakui berapa SKS untuk mata kuliah apa saja. Nah, kalau sudah ada koordinasi nanti kan bisa dilihat kira-kira misalnya nanti ini kan posisinya semester 6, berarti nanti berangkat di semester 7 magangnya kalau misalnya diterima. Nah, kira-kira apakah semua akan dikonversi untuk mata kuliah di semester 7 atau hanya beberapa? Bagaimana dengan sisanya? Nah, itu yang perlu koordinasi dengan Kaprodi. Kalau misalnya dikonversi habis mata kuliahnya ya silahkan, berarti tidak ada tanggungan di semester 7. Tapi kalau ternyata yang dikonversi itu masih ada beberapa yang tidak bisa dikonversi, bagaimana solusinya? Nah, itu Kaprodi. Apakah harus diselesaikan dengan perkuliahan secara daring dari tempat magang atau bagaimana? Nah, ini Kaprodi yang lebih tahu. Nah, kenapa di awal harus ada koordinasi dengan Kaprodi? Minta tolong Bapak Ibu Kaprodi kerjasamanya untuk membantu mahasiswa bagi yang berminat untuk ikut program magang dan studi independen. Begitu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Samara ya. Ya, Selanjutnya bisa Bu. mungkin ada pertanyaan dari peserta lainnya. Dari Prodi Manajemen, dari Prodi Agribisnis. Silakan. Silakan adik-adik untuk menekan menu raise hand terlebih dahulu. Mungkin tadi ada yang kelupaan disampaikan oleh Bu Anita bahwa program magang ini nanti semuanya biayanya dari Kemendikbud. Jadi yang berangkat ikut magang itu akan dapat biaya hidup dari Kemendikbud, gitu kan ya? Ada uang saku. Nah, jadi ada uang saku. Jadi ini yang perlu diketahui. Tidak menutup kemungkinan kalau ternyata kinerjanya bagus di perusahaan, perusahaan juga akan menggaji. Betul. Ya. Ya, silakan adik-adik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi, ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Ika ataupun Bu Anita? Sepertinya sudah cukup jelas ini Bu penjelasan. Iya, sepertinya iya. Tadi. Halo adik-adik. Nggak ada ya? Nggak ada yang ingin tanya lagi? Pak Faisal mungkin? Monggo Pak Faisal. Kayaknya Karena akses biasanya mute-nya Pak Faisal itu Bulan kayaknya nggak oh, bisa. Iya Bu. Nah, oh sudah iya, Pak Faisal. enggak Bu, sudah kalau saya cukup Bu. Kita ini. Oh ini dari Kaprodi Agribisnis Bu. Cukup repot ya Pak Faisal. Dari Kaprodi Agribisnis ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sebenarnya kami hanya ingin ada kejelasan yang signifikan perbedaan antara kedua program ini. Apa kelebihannya, kemudian apa nanti hambatan-hambatan di antara keduanya. Jadi misal nanti mahasiswa ingin memilih lebih cenderung kemana? Mungkin hanya mempertegas tentang spesifikasi dari kedua program ini, Bu. Terima kasih.
Saya dulu ya Bu Anita, nanti ditambahkan Boleh, ya. boleh Bu. Kalau program magang itu bekerja di perusahaan, nanti akan dapat sertifikat magang. Bekerja di perusahaan gitu ya. Tapi kalau studi independen, kuliah di perusahaan. Betul. Gampangannya gitu. Kuliah di perusahaan, kurikulumnya nanti yang menyediakan adalah perusahaan. Kuliah, namanya kuliah yang mengikuti kurikulumnya perusahaan. Misalnya mungkin teknisnya adalah materi, kemudian proyek atau misalnya tugas di dalam perusahaan itu. Namanya kuliah berarti ada lulus dan tidak lulus. Tidak lulus, betul. Nah, kalau magang karena dia bekerja gitu kan, bekerja seperti bekerja magang yang nggak ada lulus, yang pasti dia akan dapat sertifikat magang. Kemungkinan yang magang nanti di akhir akan ada laporan magang. Laporan magangnya itu nanti yang bisa dikonversi menjadi SKS oleh Bapak Ibu Kaprodi. Mungkin itu. Bu Anita mungkin mau ada yang mau ditambahkan? Iya, betul Bu, penjelasan Bu Ika tadi. Kalau misalkan kesulitannya Pak Dodi, jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa sudah mengikuti festival kemarin, ada beberapa perusahaan bahkan yang memang dia menitik beratkan gitu ya. Kalau misalkan magang gitu ya, yang tadi Bu Ika sudah jelaskan istilahnya bekerja, ada yang bahkan dia perusahaan itu mewajibkan mahasiswa ini sanggup bekerja selama 24 jam gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia di bidang kalau nggak salah kemarin itu teknologi kesehatan. Jadi dia membuat kayak alat pemacu jantung dan segala macamnya gitu kan ya. Mereka dituntut bekerja selama 24 jam. Jadi teman-teman yang memang nggak kuat dan nggak mampu lembur katanya, bahasanya itu seperti itu kemarin. Jadi jangan coba-coba masuk ke perusahaan itu. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, silakan teman-teman mahasiswa membaca secara detail profil company profile-nya gitu. Jadi kira-kira untuk perusahaan ini dia karakteristiknya seperti apa sih gitu. Nah, itu yang harus disesuaikan dengan minat bakat masing-masing mahasiswa gitu. Itu mungkin Bu Ika, Pak Dodi. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama Bapak. Ya, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi dari adik-adik peserta. Karena kebetulan memang untuk mitra edukanya sepertinya lebih banyak dari ekonomi ya Bu Anita, perbankan. Iya Bu. Saya nyari jadi ini teknik mungkin aja kesempatan kesulitan buat adik-adik dari prodi manajemen akuntansi. Betul. Untuk mengambil peluang tersebut. Betul. Mudah-mudahan ada yang daftar ini dari FEB. Berarti ini kuncinya di Pak Faisal, Bu. Semangat Pak Faisal. Kayaknya ya nggak ada yang tanya lagi. Nggak ada yang tanya lagi kayaknya Bu Ika. Apa kita cukupkan saja Bu? Mungkin nanti bisa kita karena acara sosialisasi hari ini sudah kita record, nanti bisa kita upload ke YouTube Universitas. Nanti untuk linknya nanti kita akan share melalui grup prodi mungkin Bu untuk diteruskan ke mahasiswa. Gitu ya Bu Ika. Baik. Baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kiranya kita cukupkan sekian untuk acara sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat ini. Dengan harapan semoga acara ini bermanfaat. Dan sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, besar harapan kami agar adik-adik sekalian bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi dengan cara ikut mendaftarkan diri kepada program magang ataupun studi independen bersertifikat tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.